Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nurfera Khalifah, mahasiswi dari Universitas Darussalam Gontor Putri Mantingan, program studi pendidikan bahasa Arab semester 2 pasca sarjana. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Islamization of Knowledge, Reflections on Priorities yang ditulis oleh Muhammad Nijatullah Siddiqi. Judul ini memiliki artian Islamisasi pengetahuan, sebuah refleksi yaitu evaluasi pergerakan mundur untuk merenungkan kembali masalah yang perlu diprioritaskan. Gerbang tahun baru 2024 sudah berjalan 2 bulan. Tahun baru Hijriah sudah di pertengahan. Problematika masih saja menyelimuti dunia, khususnya pada ilmu pengetahuan. Adapun background of the problem, yaitu latar belakang dari permasalahan ini, ialah how knowledge creation and beneficial use of new knowledge. Bagaimana penciptaan pengetahuan dan penggunaan pengetahuan baru yang bermanfaat are not two different but complementary process. Bukankah dua proses yang berbeda namun saling melengkapi satu dengan yang lainnya? Pengetahuan yang dilandasi dengan akar spiritualitas akan menumbuhkan bahwa pengetahuan baru akan digunakan secara bermanfaat. Akan tetapi, hal penting yang perlu diperhatikan dalam penciptaan pengetahuan baru yaitu dibutuhkannya kebebasan berpikir dan berdiskusi, dorongan kreativitas dan inovasi, serta toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keberagamaan. Sehingga dengan usaha ini akan adanya pola pikir yang tidak terburu-buru, membuang kekuatan yang dapat merusak warisan yang sudah lama dianggap suci. Dan perlu digarisbawahi bahwa penciptaan ilmu pengetahuan yang baru harus bersifat universal, kemudian memanfaatkan penggunaan pengetahuan baru dengan sebaik-baiknya. Sebelum masuk pada pembahasan, saya jelaskan terlebih dahulu sejarah perjalanan perkembangan pengetahuan Islamisasi. Sejak abad ke-18, dunia Islam telah dihebohkan dengan adanya seruan kebangkitan dan menumbuhkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Terdengar seruan dari Shah Waliullah dari tahun 1699 hingga tahun 1762 di benua India. Muhammad bin Ismail Al-Amir dari tahun 1688 hingga 1768 di Yaman, dan Muhammad bin Abdul Wahab dari tahun 1792 hingga tahun 1803 di Semenanjung Arab. Mereka menyerukan kembalinya kehidupan suci, Islam, Al-Quran, dan Sunnah untuk mendapatkan kembali semangatnya yang hilang. Kemudian, seruan ini diambil pada abad ke-19 oleh para pendukung seperti Mufti Muhammad Abduh dari tahun 1849 hingga tahun 1905 di Mesir, dan Amir Abdul Qadir dari tahun 1807 hingga tahun 1883 di Aljazair. Berlanjut hingga pertengahan abad ke-20, orang-orang seperti Muhammad Iqbal, Jamaluddin Al-Afghani, dan Syakib Arslan telah menerima tantangan intelektual yang ditimbulkan oleh kebutuhan Islam untuk menghidupkan kembali Islam. Powerful Islam Movements, yaitu adanya gerakan-gerakan Islam yang kuat yang dipimpin oleh Hasan al-Banna di Mesir, Syed Abul A'la Maududi dari India, dan Muhammad Nasir dari Indonesia. Islam akan mendapatkan kembali kekuatan politik. Pergerakan menuju Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan bagian dari perkembangan ini.
Merujuk pada pertengahan abad, penguasa kolonial atas negeri-negeri muslim mulai pergi, meninggalkan sistem pendidikan, meremehkan penduduk asli, agama, dan budaya mereka, sehingga timbullah pertanyaan bagaimana cara mengejar ketinggalan dari barat. Muncullah beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah umat Islam benar-benar diberi tanggung jawab untuk menjadi pemimpin dunia, mendominasi dunia, dan mengaturnya kembali sesuai dengan Islam? Pertanyaan yang kedua, apakah misi Islam harus disampaikan dan diajak dengan kata-kata dan perbuatan, atau haruskah berakhir dengan dominasi dunia? Adapun pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana jika suatu proyek pada dasarnya melibatkan pihak lain, sehingga mengharuskan kita mengambil manfaat dari warisan, pemikiran, dan pengalaman mereka? Jawabannya yang pertama yaitu, tidak. Umat Islam benar-benar diberi tanggung jawab untuk tidak menjadi pemimpin dunia, namun mendominasi dunia dan mengaturnya kembali sesuai dengan Islam. Jawaban yang kedua yaitu, ya, misi Islam harus disampaikan dan diajak dengan kata-kata dan perbuatan guna memperluas ilmu pengetahuan. Adapun jawaban yang ketiga yaitu, tampaknya tidak pernah terpikir oleh para pendukung Islamisasi ilmu pengetahuan bahwa bersikap terbuka dan meminta kerjasama dari semua pihak tanpa memandang agama, etnis, atau lokasi mungkin bisa membantu. Sekali lagi, kita menemukan fenomena yang bisa saja terjadi disebabkan oleh kesalahpahaman mengenai ilmu pengetahuan, terutama penciptaannya atau mengenai tujuan akhir dari keseluruhan penerapannya. Terdapat beberapa hal yang harus kita pahami, bahwasanya memperkenalkan konsep-konsep dan ajaran-ajaran Islam ke dalam pengetahuan modern yang sebagian besar diciptakan oleh Barat, ditambah dengan pendekatan baru terhadap pengetahuan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dibantu oleh asimilasi kritis atas kontribusi Muslim di masa lalu, akan mengarah pada kemunculan kembali Muslim sebagai pemimpin dunia menarik banyak perhatian. Lalu, mengapa para pengikut Nabi kita tercinta, rahmat bagi umat manusia, memberikan tanggapan yang begitu keras terhadap orang lain maupun terhadap diri mereka sendiri ketika mereka menemukan mereka bersalah? Jadi, sudah menjadi tugas kita untuk mencari jawaban atas beberapa pertanyaan di atas. Mereka lebih perhatian ke arah aktivisme dibandingkan pemikiran intelektual, dan kesabaran mereka yang lebih menghargai kerja di lapangan daripada pendidikan dan penelitian. Kemungkinan jawaban, mungkin kesalahan krusialnya adalah menganggap masa depan hanya sebagai perpanjangan dari masa lalu. Gerakan Islam lebih berfokus pada konsekuensi dan bukan berorientasi pada proses. Orang yang fokus pada konsekuensi akan marah pada dunia yang tidak membiarkan impian mereka menjadi kenyataan. Lalu apa yang perlu diprioritaskan? Membebaskan umat Islam dari rasa takut salah jika berpikir. Ketika kebutuhan tersebut diketahui, maka para pendukung Islamisasi dapat bergabung bersama dalam mendiskusikan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Islamisasi ilmu sosial, yaitu dengan memperkenalkan moralitas dalam ilmu-ilmu kemanusiaan seperti ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Apa agenda untuk masa depan? Yaitu dengan membentuk kelompok kecil cendekiawan Islamisasi yang bekerja sama dengan para intelektual dan pendidik Muslim lainnya. Adapun kesimpulan kita pada pembahasan kali ini yaitu memahami pengetahuan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan dan permata dapat membuat frustasi atau bahkan merusak. Yang terakhir, kita tidak bisa mengetahui semua hal yang perlu diketahui, dan yang tidak kalah pentingnya, tidak semua hal diketahui dengan tidak kepastian yang sama. Kerendahan hati mengharuskan kita mengenali batasan kita, ambiguitas, dan tingkat ketidakpastian yang tertanam dalam situasi manusia. Hal ini tidak dapat dihilangkan begitu saja. Setelah mengambil sikap rendah hati, langkah ke depan adalah dengan berbagi pencarian pengetahuan dan pemanfaatannya secara tepat kepada semua orang.
Akhir dari kesimpulan ini mengajak para peminat Islamisasi untuk bergabung dengan seluruh umat manusia dalam memperluas ilmu pengetahuan, sekaligus berupaya menciptakan kesadaran universal tentang manfaat penggunaan pengetahuan dan mencegah kesalahan fatal dalam penggunaan pengetahuan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.